Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk seluruh peserta didik MTS SMP yang sedang menjalani proses pembelajaran jauh melalui daring di rumah masing-masing. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang pembelahan sel khususnya pada proses mitosis. Kita mengingat pada materi-materi sebelumnya, ketika kita berbicara tentang pembelahan sel, maka kita tidak lepas dari teori-teori tentang pembelahan sel itu sendiri. Teori-teori tersebut diungkapkan oleh beberapa ilmuwan seperti yang diungkapkan oleh ilmuwan Jerman dengan nama Rudolf Virchow. Dia mengatakan bahwa setiap sel hidup itu berasal dari sel-sel sebelumnya. Berbicara tentang sel hidup, kita tidak lepas dari makhluk hidup itu sendiri. Seperti manusia. Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki sel banyak sekali. Pada manusia dewasa, manusia memiliki jumlah sel 2000 triliun. Tentunya sel-sel 2000 triliun tersebut tidak serta-merta tumbuh sendiri. Dia berasal dari satu sel, dari sel tunggal. Sel tunggal tersebut berasal dari sel sperma dan sel ovum. Kemudian dia membentuk sebuah zigot, selanjutnya membentuk lagi sebuah organ tubuh, dan akhirnya berkembang menjadi manusia utuh. Dan selanjutnya, pada pembelahan sel, kita tidak lepas dari apa tujuan utama dari sel itu membelah. Kita ke flashback ke belakang, mengingat materi yang telah kita pelajari bersama, bahwa ada 3 tujuan sel membelah. Yang pertama adalah untuk pertumbuhan, yang kedua adalah untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, dan yang ketiga adalah untuk reproduksi. Itu dulu pengantar tentang pembelahan sel kita. Selanjutnya, kita akan menuju ke materi proses mitosis. Bahwa ada 4 proses mitosis. Mari kita belajar bersama. Oke, sebelum ke tahapan pembelahan mitosis, kita akan mengenal dulu tentang bagian-bagian sel. Karena apa? Karena bagian-bagian sel ini kita harus tahu berkaitan tentang pembelahan mitosis dan meiosis selanjutnya. Oke, kita mulai dari yang paling tengah ini. Ini namanya adalah nukleus. Dalam bahasa Indonesianya namanya inti. Di dalam nukleus ini terdapat kromosom. Kromosom merupakan pembawa materi genetik atau pembawa sifat-sifat yang diturunkan dari orang tua ke anak-anaknya atau dari induk ke anak-anaknya. Itu adalah kromosom yang ada di dalam nukleus. Kemudian inti ini dilapisi oleh membran, namanya membran inti. Kenapa dilapisi? Karena biar isi yang terkandung di dalamnya tidak tercerai berai keluar. Selanjutnya lagi, kita menuju ke sitoplasma. Nah, ini ada sitoplasma. Kemudian ada organel-organel banyak lagi selain sitoplasma, yaitu yang pertama adalah aparatus Golgi, kemudian ada mitokondria, kemudian ada lisosom, ada ribosom, jadi yang titik-titik banyak ini namanya ribosom, kemudian ada retikulum endoplasma, dan yang terakhir ada sentrosom. Dari berbagai banyak organel yang telah disebutkan tadi, ada 2 yang sangat berperan penting dalam pembelahan mitosis maupun meiosis. Apa itu? Yaitu yang pertama adalah inti sel dan yang nomor 2 adalah sentrosom. Di sini sentrosom ada sepasang ini. Oke, selanjutnya kita menuju ke tahap proses mitosis. Ini adalah sel tadi ya. Ini yang putih namanya adalah inti tadi. Yang di dalamnya ada kromosom. Jadi yang biru ini adalah kromosom. Kita masuk ke tahapan pertama. Dalam tahapan pertama untuk mitosis, namanya adalah tahapan
profase. Pada tahapan profase ada beberapa proses yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah di dalam inti ini terdapat benang-benang kromosom yang memendek, namanya kromatid. Jadi benang-benang ini nanti memendek dan memadat. Setelah itu membran inti ini nanti akan rusak. Membran ini nanti akan rusak. Nah, kemudian membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Ini sudah mulai rusak. Selanjutnya, yang ketiga, sentrosom yang telah saya jabarkan awal tadi, sentrosomnya baru satu. Sekarang sentrosomnya telah membelah menjadi dua. Di sini yang satunya di atas, yang satunya di bawah ini. Ini nanti akan menuju ke kutubnya masing-masing. Dan fase profase yang terakhir, setelah sentrosom membelah menjadi dua, maka disertai terbentuknya benang-benang spindle. Seperti ini ya. Seperti itu. Itu adalah tahapan pada proses profase. Selanjutnya, setelah kita ke tahapan profase, kita menuju ke tahapan yang nomor 2, namanya adalah metafase. Pada tahapan metafase ini, kromosom yang semulanya memendek, ini akhirnya keluar dari membran inti, karena tadi pada tahap profase, membran intinya sudah rusak, dan akhirnya kromosomnya keluar, ditarik oleh benang-benang spindle. Oke, di sini kita lihat pada tahapan awal, sentrosom telah berada di kutub-kutubnya. Nah, jadi sentrosom ini sudah berada di atas dan di bawah. Pada tahapan selanjutnya, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Jadi kromosom ini berada di tengah-tengah bidang pembelahan. Kenapa dia berada di tengah-tengah? Karena bidang tengah ini adalah bidang pembelahan sel. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke tahap yang nomor 3, namanya anafase. Setelah profase, metafase, yang nomor 3 adalah anafase. Pada tahapan anafase ini, kita lihat kromatin yang semulanya berada di tengah, ini ditarik oleh benang-benang spindle. Nah, penjelasannya, kromatid memisah menuju ke kutub yang berlawanan. Jadi ini pada tahap anafase, kromatid telah memisah dan menuju kutub yang berlawanan. Pada tahapan yang terakhir, pada proses mitosis adalah telofase. Nah, ini adalah proses telofase. Di sini membran inti mulai bergabung. Jadi membran inti yang telah rusak tadi akan bergabung kembali. Seperti pada tahapan awal. Akan bergabung kembali. Ini membran inti akan bergabung kembali. Kemudian terbentuk yang nomor 2 adalah kromosom mulai merenggang kembali. Yang tadinya adalah memadat, kemudian di sini adalah merenggang kembali. Dan pada proses yang terakhir di telofase adalah terbentuk cincin pembelah. Nah, seperti itu. Jadi yang semulanya adalah satu sel, dia pada proses mitosis akan menjadi 2 sel anakan. Seperti itu. Itu adalah 4 fase proses pembelahan mitosis. Yang pertama adalah profase, nomor 2 metafase, nomor 3 anafase, dan yang nomor 4 adalah telofase.
dan biasa saya singkat namanya Promat Antelo. Seperti itu dulu pembelajaran kita kali ini tentang tahap-tahap proses pembelahan mitosis. Kalau ada salah, bisa dicari pembenarannya ya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.